Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita telah sampai kepada pertemuan yang keempat untuk membicarakan tentang fadilah Ramadan. Wa fil khabar, di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, inna Ramadana yajibu yaumal qiyamah. Sesungguhnya bulan Ramadan akan datang pada hari kiamat fi ahsani suratin, dengan sebaik-baik rupa atau sebaik-baik penampilan. Fayasjudu baina yadayillahi ta'ala. Kemudian bulan Ramadan itu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat ya. Jadi bulan Ramadan itu pada yaumil kiamah akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ketika akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuknya sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, karena akan menghadapi Allah, akan bertemu dengan Allah. Ini bulan Ramadan. Jadi ketika akan bertemu dengan Allah itu, bulan Ramadan berpenampilan begitu indah, begitu baik, karena akan menemui Allah. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Ramadan, ya Ramadan, wahai Ramadan, sal hajataka, silahkan engkau sampaikan keinginanmu, kata Allah kepada Ramadan. Wahai Ramadan, silahkan sampaikan keinginanmu. Fakhudh biyadi man arafa haqqaka. Kemudian kamu harus mengambil tangan orang-orang yang mengetahui hak-hak kamu, kata Allah. Jadi ketika Ramadan itu menghadap kepada Allah, Allah mengatakan, ambillah tangan orang-orang yang mengerti atau mengetahui hak-hak kamu, wahai Ramadan. Jadi Allah memerintahkan kepada Ramadan, ketika Ramadan menghadap kepada Allah, disuruh Ramadan ini untuk mengajak orang-orang yang mengerti hak-hak Ramadan, supaya diambil tuh tangan orang-orang itu, diajak bersama-sama menghadap Allah oleh Ramadan. Ini perintah Allah kepada Ramadan. Fayaduru fil arasati. Kemudian Ramadan ini berkeliling, ya, berkeliling di pelataran kiamat, mencari. Nah, kita lihat bagaimana Ramadan mencari orang-orang yang mengerti tentang hak-hak Ramadan, yang akan diajak oleh bulan Ramadan ini untuk bertemu dengan Allah, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini indahnya, lihat. Sampai sebegitunya bulan Ramadan, atas perintah Allah, setiap orang-orang yang mengerti tentang hak-hak Ramadan itu disuruh diajak oleh Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan berkeliling mencari. Di pelataran yaumil kiamah itu mencari siapa nih orang-orang yang dulu waktu di dunianya mengerti tentang hak-hak Ramadan. Mengerti tentang hak-hak Ramadan. Tentu saja hak-hak Ramadan ini seperti apa? Ya, di dalamnya hak Ramadan itu ketika Allah perintahkan berpuasa, dia berpuasa.
Ketika Allah perintahkan di situ untuk melakukan ibadah-ibadah Ramadan seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, iktikaf, kemudian melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Nah, orang-orang seperti inilah yang menunaikan hak-haknya Ramadan. Dan orang tersebut melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Tentu saja pelaksanaan ibadah Ramadannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lain-lain. Artinya ikhlas. Nah, ini orang-orang yang demikianlah yang akan diajak oleh Ramadan untuk menghadap kepada Allah. Orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya lillahi ta'ala, kemudian menjaga seluruh anggota badannya, bahwa puasanya bukannya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan seluruh panca inderanya, menahan hatinya juga untuk tidak merusak ibadah Ramadan. Jadi orang yang menjaga bukan sekedar menjaga batalnya puasa, tetapi juga menjaga supaya pahalanya tidak batal. Ditambah lagi dengan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya pada malam Ramadan. Nah, ini orang-orang yang memenuhi hak Ramadan, yang patut akan diajak oleh Ramadan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'khudhu bi yadi man 'arafa haqqahu. Kemudian bulan Ramadan tadi memegang lengan orang-orang yang mengerti atau mengetahui tentang hak-haknya Ramadan. Dipegang tuh. Sudah ketemu nih orang-orangnya nih. Diambil oleh Ramadan, diajak oleh Ramadan, dipegang tangannya. Kita lihat luar biasa ini kalimatnya, dipegang. Berarti kalau dipegang ini luar biasa, diajak benar-benar, bukan sekedar dipanggil, tetapi diajak oleh Ramadan. Karena senangnya kepada orang itu, diajak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqifu baina yadillahi ta'ala. Kemudian Ramadan itu diam, ya, diam di depan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang tadi. Fayaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman kepada Ramadan. Setelah Ramadan ada di hadapan Allah beserta orang-orang yang memenuhi Ramadan tadi, duduk di hadapan Allah dengan khudu' dan tawadu, dengan rendah hati. Kemudian Allah berfirmanlah kepada Ramadan, ya Ramadan, mada turid? Wahai Ramadan, apa yang engkau inginkan? Allah bertanya kepada Ramadan, ya Ramadan, mada turid? Wahai Ramadan, apa yang engkau inginkan? Fayaqulu, dan Ramadan berkata, uridu an tutawwijahu. Saya menginginkan wahai Rabb, wahai Tuhan, agar orang-orang ini diberi mahkota. Subhanallah. Ketika Allah bertanya, apa yang kau inginkan Ramadan? Ramadan menjawab, wahai Allah, saya menginginkan agar orang-orang ini yang memenuhi hak-hak Ramadan ini, hak-hakku, kata Ramadan, diberikan mahkota. Mahkota kerajaannya, supaya diberikan mahkota. Minta sama Allah. Bitajil wiqar, yaitu dengan mahkota keagungan. Jadi namanya mahkota keagungan. Fayutawwijuhullahu ta'ala, maka kemudian Allah memberikan mahkota kepada orang-orang itu sesuai dengan keinginan Allah. Allah memberikan mahkota kepada orang-orang itu bi alfi tajin, dengan 1000 mahkota. Jadi Allah memberikan mahkota kepada orang-orang tadi sebanyak 1000 mahkota. Summa yashfa'u fi sab'ina alfan. Kemudian orang tadi memberikan syafaat atau pertolongan dengan 70.000 tahun, atau selama 70.000 tahun. Orang-orang tadi yang sudah diberi mahkota sebanyak 1000 mahkota tadi itu dapat memberikan syafaat selama 70.000 tahun
Kepada siapa? Min ahlil kabair, kepada orang-orang ahli pembuat dosa-dosa besar. Jadi orang yang diberikan mahkota tadi itu dapat diberikan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Min ahlil kabair, memberikan syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar termasuk di sini, mensyafaati. Summa yuzawwiju bi alfi hawra. Kemudian Allah mengawinkan orang-orang tersebut, menikahkan orang-orang tersebut dengan 1000 bidadari. Waduh, 1000 bidadari. Nggak kebayang sama kita ya. Bidadari itu 1000. Jadi orang-orang tadi itu diberi oleh Allah atau dinikahkan oleh Allah dengan 1000 bidadari. Ya, dengan 1000 bidadari. Ma'akul hawra'a, dan setiap satu bidadari itu sab'una alfa wasifatan. Setiap satu bidadari itu disertakan dengan 70.000 pelayan. Jadi tadi ada 1000 bidadari, dinikahkan orang itu dengan 1000 bidadari, dan setiap satu bidadari ini ya itu punya 70.000 pelayan. 70.000 pelayan. Banyak sekali. Masya Allah. Summa yurkibuhu alal buraq. Kemudian Allah menaikkan kepada orang itu di atas buraq. Jadi Allah menaikkan orang tadi di atas buraq. Sudah pakai mahkota, dikelilingi dengan bidadari dan pelayan-pelayannya, ditaikkan oleh Allah, orang itu suruh naik ke atas buraq. Subhanallah, begitu mulianya orang itu. Dan ini atas permintaan bulan Ramadan. Karena Allah tadi nanya, apa keinginanmu? Bulan Ramadan. Nah, dipenuhilah keinginan bulan Ramadan itu sebagai hadiah kepada orang-orang yang memenuhi hak-hak Ramadan. Fayaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Madza turidu ya Ramadan?" Apalagi yang kau inginkan wahai Ramadan? Masya Allah, sudah dikasih begitu luar biasa ya, dikasih luar biasa, mahkota, bidadari, kemudian dinaikkan ke buraq. Allah masih nanya kepada Ramadan, apalagi yang kau inginkan wahai Ramadan? Madza turidu ya Ramadan? Apalagi yang kau inginkan wahai Ramadan? Fayaqulu, Ramadan berkata, anzilhu bi jawari nabiyyika. Semoga engkau wahai Tuhanku menjadikan orang-orang ini tetangga nabimu. Itu permintaan Ramadan. Jadi Ramadan meminta kepada orang-orang, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang-orang ini yang memenuhi hak Ramadan ini itu menjadi tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan. Wa yunziluhu Allahul firdaus. Kemudian Allah menempatkanlah kepada orang itu di surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang tertinggi yang ditempatkan oleh Allah, berarti menjadi tetangga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Masya Allah. Ini perilaku orang-orang seperti apa yang seperti ini, dengan hadiah yang luar biasa, dengan balasan yang luar biasa dari Allah. Sampai Ramadan begitu senang kepada orang ini. Ini nggak mudah nih saudara-saudara. Tidak mudah. Kalau kita hanya sekedar puasanya hanya menahan lapar dan haus, rasanya masya Allah ini Allah alam bisawab. Apa akan dapat seperti ini? Apa akan diajak oleh Ramadan untuk bertemu dengan Allah? Masya Allah. Kalau puasa kitanya macam tahun-tahun yang sudah puasanya cuma nahan lapar dan haus saja, malamnya juga kita cuma tidur, tidak melaksanakan ibadah Ramadan. Allah karim, rasanya terlalu indah kalau harus dihadiri seperti ini. Nah, ini pastinya tentu tingkatan makom daripada makom ibadah puasanya juga. Wallahu a'lam bishawab, seperti apa ini makom? Yang jelas makomnya adalah puasa yang kelas, bukan puasa orang-orang awam tentunya. Kalau puasa orang awam hanya menahan haus dan lapar saja. Tentu saja puasanya adalah orang puasa kelas,
di mana sampai hatinya juga berpuasa dari keinginan-keinginan yang tidak perlu. Dia puasa dari lapar, haus, dan haga. Dia juga puasa dari panca inderanya, matanya berpuasa, telinganya berpuasa, lidahnya juga berpuasa, dan hatinya juga berpuasa dari hal-hal keinginan-keinginan yang tidak semestinya. Dia jaga hatinya, termasuk dia jaga hatinya dari perbuatan-perbuatan tercela hatinya, bukan sekedar lahiriah. Hatinya menghindari dari segala macam buruk sangka, suuzon, dan sebagainya. Dia jauhkan itu. Dia hanya takarrub saja kepada Allah. Nah, orang-orang seperti itulah yang dia puasanya khawas ini lah, mungkin akan dikasih hadiah yang luar biasa. Ternyata tidak sampai di situ, saudara-saudara sekalian. Tidak sampai di situ. Fayaqulullah. Kemudian Allah berfirman lagi, ya Ramadan, madza turid? Wahai Ramadan, apa lagi yang kau inginkan? Allah karim. Sudah dimasukkan ke dalam surga sebagai tetangga Rasulullah Muhammad SAW. Allah masih bertanya lagi kepada Ramadan, apa lagi yang kau inginkan, wahai Ramadan? Apa lagi? Fayaqul, kemudian Ramadan berkata, qadaita hajati, wahai Tuhanku, telah engkau tunaikan hajatku. Sudah engkau tunaikan hajat, keinginanku sudah engkau tunaikan. Keinginan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bersamaku tadi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aina karamatuka? Di mana keluasan rahmatmu ya Allah? Begitu luasnya rahmat. Fayu'ta mi'ata madinatin. Kemudian Allah memberikan kepada orang itu mi'ata madinah, 100 kota. Jadi orang itu diberikan 100 kota, tempat yang indah, kota yang indah. Min yaqutin hamra, kota yang terbuat dari mutiara merah. Jadi kotanya sangat indah, terbuat daripada mutiara indah. Sebanyak berapa? 100 kota dikasih. 100 kota terbuat daripada mutiara merah, kemudian wazabarjadin hadra, dan juga intan berlian zabarzud yang hijau. Mutiara yang merah dan intan berlian yang hijau. Wa fi kulli madinatin alfu qasrin, dan setiap satu kota itu ada 1000 gedung. Jadi orang tadi dikasih sebanyak 100 kota, dan setiap satu kota ada 1000 gedung-gedung yang indah, luar biasa. Dan diamlah orang itu di situ dengan segala macam kenikmatannya dan karunia yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmati surga Firdaus dengan segala kenikmatannya, didampingi oleh bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Subhanallah. Ini karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Allah. Masa kita tidak ingin seperti itu? Artinya di sini begitu cintanya Ramadan, begitu rindunya Ramadan kepada orang-orang yang menunaikan hak-haknya. Jadi Ramadan tidak akan menyia-nyiakan. Bahkan Allah memberikan kesempatan kepada Ramadan untuk mengajukan keinginan-keinginannya sebagai hadiah kepada orang-orang yang telah berjihad, berjuang melawan hawa nafsunya selama bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh dia berjuang untuk melawan hawa nafsu. Dia berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Ramadan tidak menyanyiakan seperti itu. Dia menghadap kepada Allah untuk memberikan hadiah kepada orang-orang ini, meminta kepada Allah agar diberikan hadiah seperti itu. Ini adalah atas dasar permintaan Ramadan, dan Allah berikan itu, dan Allah tunaikan itu, Allah kabulkan keinginan Ramadan itu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang terpenting. Itu saja yang terpenting. Yang penting kita laksanakan ibadah Ramadan itu sebaik-baiknya, puasanya, termasuk ibadah-ibadah malamnya. Seperti mana yang disampaikan dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah
Man qama Ramadan, barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan, ay ahya layaliyahu, artinya orang yang menghidupkan di malam Ramadan. Jadi orang yang berdiri di bulan Ramadan itu, menegakkan bulan Ramadan itu berarti orang yang menghidupkan malam-malam Ramadannya. Bila ibadah, dengan melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja di malam Ramadan itu? Sholat tarawih, tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan sebagainya. Termasuk sholat-sholat sunnah yang lain, berzikir kepada Allah. Pokoknya malam Ramadan itu dihidupkan sedemikian rupa. Imanan, karena iman kepada Allah, karena yakin kepada Allah, yakin kepada karunia Allah, kepada pahala yang akan Allah berikan seperti yang disebutkan tadi, yang luar biasa, istimewa dan indahnya. Wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, ini yang paling penting. Ikhlas mengharap ridha Allah, ini yang paling penting. Sebab kalaupun kita melaksanakan ibadah Ramadan, tapi kalau bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tidak ikhlas, maka itu khawatir tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa dari jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu yang telah lalu. Jadi kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa orang itu yang telah lalu, maka Allah akan berikan hadiah tadi kepada orang tersebut seperti apa yang diminta oleh bulan Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan yang terpenting sekali lagi, mari kita niatkan dalam hati kita untuk memperbaiki kualitas ibadah Ramadan kita di masa yang akan datang, supaya tidak seperti yang sudah-sudah. Ya, supaya tidak seperti yang sudah-sudah. Apalagi kalau kita sudah memahami tentang fadilah Ramadan, keutamaan Ramadan, keistimewaan Ramadan. Tentu saja jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang besar ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, dan kemudian kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah pada kesempatan pertemuan yang keempat ini, insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.